dikti. Ini kita cukup memasukkan nama perguruan tinggi kuliah kita di mana, prodi kita apa, nomor mahasiswa kita berapa. Seandainya ketemu, maka akan terlihat kolom seperti ini. Berarti kalau kolom seperti ini sudah muncul, itu berarti data kita sudah ada dalam database. Tinggal approve, oke, maka secara otomatis data ijazah S1 kita sudah terprofile. Selanjutnya, bagaimana jika kita tidak menemukan data kita dalam database? Itu kita gunakan metode manual. Jadi kita masukkan ke dalam kita masukkan nama universitas kita, prodi, NIM. Seandainya tidak ditemukan, kita bisa unggah dokumen. Begitu unggah dokumen, kita lampirkan ijazah kita, maka verval akan dilakukan dengan proses terpusat. Nah, bedanya apa? Apabila data kita ketemu dengan cara satu tadi, tanpa perlu melampirkan ijazah, itu verifikasi real time online langsung. Nah, seandainya kita melampirkan ijazah, itu berarti masih butuh waktu sekitar 1 atau 2 hari untuk pusat melakukan verifikasi. Tapi mudah-mudahan ini 1 hari kalau cuma verval ijazah. Oke. Untuk selanjutnya kita kemarin ada prioritas terhadap guru-guru yang sudah menjadi warga lokal di sekolah tersebut. Jadi misalnya ada guru bahasa Inggris, misalnya contoh guru bahasa Inggris mengajar di SMP 1, dan SMP 1 ternyata membuka formasi bahasa Inggris. Oke. Dan guru itu sudah melakukan verval. Sudah terbukti bahwa dia memiliki linearitas bahasa Inggris, bahasa Inggris yang linear, entah dari kualifikasinya atau dari sertifikasinya. Nah, cuman karena guru bersertifikat di sekolah negeri itu masih sedikit jumlahnya, maka linearitas itu lebih banyak dilakukan berdasarkan verval aplikasi ijazah S1. Nah, apabila dia sudah verval dan sudah dipastikan dia memang linear dengan bahasa Inggris, atau di sini contohnya untuk matematika, maka pemilihan formasi itu menjadi disable. Di sini abu-abu warnanya. Dia tidak memilih formasi lain. Dia tinggal cukup next saja, lanjutkan, secara otomatis dia akan mengisi di tempat di mana dia mengajar. Itu pertama. Terus yang kedua, apabila formasi di sekolahnya itu tidak ada, atau formasi sebetulnya ada, namun dia tidak terdeteksi linear pada formasi di sekolah tersebut, maka pemilihan jurusan formasi itu menjadi enable atau dapat dipilih. Tidak berwarna abu-abu. Di sini dia bisa memilih dia mau mendaftar ke jurusan apa. Yang tertera di sini itu nanti yang sudah disesuaikan dengan linearitasnya. Jadi sekolah mana yang membuka sesuai dengan linearitasnya dia, dengan formasinya dia, maka akan muncul di list ini. Jadi ini ada beberapa juga pertanyaan ke kami. Bagaimana guru bertanya, bagaimana saya tahu bahwa di situ sudah ada warga lokal? Seandainya di sini tertera ada pilihan, dia bisa memilih, berarti dia diperbolehkan untuk memilih formasi tersebut. Jika tidak, maka formasinya tidak akan keluar. Jika tidak, formasi tidak akan keluar. Selanjutnya, bagaimana dengan guru PPG yang prajabatan atau dengan yang swasta? Pemilihan formasi untuk tahap pertama itu belum dapat dibuka. Gambar seperti ini. Jadi dia belum dapat memilih formasi, namun tetap isi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, jenis perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini format administrasi, dokumen apa saja yang harus diunggah. Tahap selanjutnya, terakhir resume. Yang perlu kami ingatkan, resume ini perlu cek list ulang, artinya Bapak Ibu guru itu sudah mengecek datanya sudah benar. Apabila sudah dicek, dia sudah melakukan checking per item dan sudah approve, maka resume tidak bisa diganti. Oke, dengan Dapodik itu pasti dia bisa melamar. Itu satu. Kemungkinan kedua, dia tidak bisa melamar karena nick yang salah. Lihat info GTK-nya.
Oh ternyata info GTK-nya berbeda dengan KTP yang dia pegang. Ya. Berarti lakukan pertama perbaikan di Verval PTK, aplikasi Verval PTK. Biasanya aplikasi Verval PTK itu kan approval ya, tunggu approve 1 hari 2 hari. Ini khusus untuk jembatan selama P3K, lakukan perbaikan di Verval PTK 1, lalu langsung lakukan perbaikan di info GTK. Tadi sudah saya share slide bahwa ketika dia membuka info GTK, di bawah itu ada tombol perbaikan NIK. Klik tombol itu, update NIK-nya yang benar seperti apa, sinkron, lalu coba lakukan pendaftaran. Oke Pak, makasih Pak. Sudah ya Pak, berarti Pak sudah terjawab semua Pak. Ya Pak. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Kita masih ada waktu, masih bisa pertanyaan lagi. Sekarang dari distrik Kota Depok. Pendidikan Kota Depok dengan siapa atau Ibu, perkenalkan namanya dan pertanyaannya. Kalau bisa pertanyaannya Bapak Ibu berbeda dengan pertanyaan yang sudah ditanyakan ya, bukan tentang kuncian, bukan tentang verval NIK gitu. Halo Pak, atau Ibu? Dari DSUD Kota Depok. Kita lewati kalau begitu. Dari Kabupaten Kebumen dulu kalau begitu. Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen. Pak dari Depok ini. Ya, sebentar. Ya. Kabupaten Kebumen. Baik, yang di Depok nanti setelah ini ya, dari Kabupaten dulu. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Kami menanyakan, konfirmasi saja, berarti apakah satu formasi hanya bisa dilamar oleh satu orang? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa formasi, misalnya satu SD ada 4 formasi. Nah, di situ ada 4 GTT juga, tetapi ternyata tidak bisa melamar di sekolah tersebut. Ini mungkin yang jawaban Pak Andika untuk ditunggu sampai besok. Kemudian ada lagi yang misalnya satu formasi di situ, tetapi ada 2 GTT di situ dan hanya satu yang bisa melamar. Sementara yang satu dia harus memilih ke sekolah lain. Sementara kalau di Permen 28 adalah apabila tersedia formasi di sekolahnya, maka GTT itu harus mendaftar sesuai dengan sekolahnya. Mungkin sementara itu Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak dari Kabupaten Kebumen. Oke Pak, jadi mohon maaf Pak, untuk formasi-formasi yang terkunci apa istilahnya. Gini, jika ini ada sekolah, kebutuhannya tuh sebetulnya 3, yang dari Dikbud sampaikan kemarin, kebutuhannya tuh 3, formasinya dibuka 3, kebutuhannya 3, formasinya dibuka 3. Oke, itu berarti sebetulnya tidak ada masalah. Kalau seandainya dia tidak bisa mendaftar, berarti memang dia tidak linear di situ. Ya. Oke. Kebutuhannya kan kita kan udah memberikan file kebutuhan ya. Cuman kan masing-masing daerah itu mengusulkan formasi kadang sesuai, kadang tidak sesuai dengan kebutuhan yang kita berikan pada waktu itu di daerah ke daerah kan gitu ya. Seandainya Dikbud bilang kebutuhan di sekolah itu 3, kebutuhan sekolah 3. Oke, daerah mengusulkan formasinya juga 3. Oke, itu berarti nggak ada masalah. Ada satu orang yang tidak linear, itu berarti memang tidak bisa melamar di situ. Namun begini, kebutuhan dari kami bilang 3, dari Dikbud bilang 3. Pemda mengusulkan
hanya 2 formasi dibuka di sekolah tersebut, padahal kebutuhannya 3. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti itu tadi, kami minta waktunya setidaknya besok sore untuk dicek kembali. Siap. Begitu ya Pak Udit ya? Iya betul. Kita berdasarkan data yang diberikan oleh Dikbud, maka proses untuk siapa dan sekolah jabatan di sekolah mananya itu yang visibilitasnya tidak ditampilkan itu semuanya dari Dikbud. Cuman nanti kita menunggu dari Mas Andika besok keputusannya seperti apa. Ya, Terima kasih Pak. terima kasih sama-sama Pak dari Kabupaten Kebumen tadi ya. Tadi yang Kabupaten Kota Depok dengan Ibu siapa tadi? Apa sudah bisa bergabung atau kita lewatkan ke yang lain?